sebenarnya sudah ketahuan arah perjuangan daripada seorang Dr. Tifa, ya. Kalah di presiden, Anies ingin jadi gubernur lagi, ya. Kemana Dr. Tifa saat itu? Saya salut akan keberanian dia berbicara dalam bahasa Inggris. Terpesona saya lihat dia berbahasa itu. Wis, Inggris, tiba-tiba nongol undang-undang. Saya pikir, apa undang-undang sudah menjadi bahasa Inggris? Ya. Jika beberapa waktu yang lalu kita sering membahas tentang Roy Suryo, maka kali ini kita membahas tentang rekannya. Akademisi katanya, peneliti juga katanya, ya, maka mereka punya hak untuk menyuarakan tentang kebenaran. Begitulah kira-kira, ya. Kali ini yang kita bahas adalah Dr. Tifa. Dia yang sebut dirinya akademisi. Tetapi kemarin ada sedikit pesan yang dia sampaikan kepada para wartawan atau para pegiat sosial, ya, supaya dicatatkan di kamusnya masing-masing, kamus bahasa Inggris, ya, bahwa sudah ada kosakata baru dalam bahasa Inggris, yaitu undang-undang. Ya, itulah akademisi versi Dr. Tifa. Nah, melihat kelakuan dari Dr. Tifa ini, sebenarnya kita sudah tahu kemana arah pembicaraan dia, kemana arah politik dia. Sekalipun dia mengatakan bahwa apa yang dia perjuangkan tidak ada unsur politiknya, tidak ada unsur politisnya, itu hanyalah sebuah pemanis atau kata-kata sebagai tameng bahwa apa yang dia katakan itu murni sebagai akademisi. Tetapi kita lihatlah, kalau Mr. Anies mengatakan, lihatlah rekam jejaknya. Ketika kita mau mengetahui seseorang, mengenal seseorang, maka periksa, lihatlah rekam jejaknya. Maka dengan begitu pula kita lihat rekam jejak daripada Roy Suryo, siapa dia dan bagaimana dia terhadap Bapak Joko Widodo. Nah, sekarang kita lihatlah dulu rekam jejak dari Dr. Tifa ini, seperti apa dia, ya, dan bagaimana dia. Dengan melihat video berikut ini, saya rasa kita sudah tahu arah dan tujuan dari apa yang diperjuangkan sang dokter ini. Ini dia videonya. Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya. Senyum dia kalau bilang Anies. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Jangan-jangan naksir. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Ini senyumnya beda ini. Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Jadi sekjen PBB, ya, ya mestinya ya, dia dokter ini bawalah Anies, ya, maju memperjuangkan ini ke PBB kemarin, bawa dia supaya dia PBB kenal dia bahwa dia memperjuangkan kebenaran, oke, ya.
Jadi dari video ini sebenarnya sudah ketahuan arah perjuangan daripada seorang Dr. Tifa, ya. Sekalipun dia mengatakan bahwa presiden terlalu kecil, katanya. Presiden terlalu kecil. Tapi kenapa Anies mendaftar jadi presiden? Kenapa justru kalah di presiden, Anies ingin jadi gubernur lagi? Ya, kemana Dr. Tifa saat itu? Ya, kan prediksinya jadi sekjen PBB, tapi kok malah mau jadi gubernur lagi dari DKI, ingin jadi ke Jawa Barat. Itu udah lain lagi ceritanya itu. Gimana itu sang Dr. Tifa, ya? Jadi kalau melihat ke video ini, sebenarnya arah politik dari para dokter ini sudah jelas. Anies itu, bagaimana Anies menilai, ya, menilai Prabowo, ya, menilai juga sang presiden ketujuh itu, mantan presiden ketujuh itu, kita sudah tahu lah ya. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu lagi diperdebatkan apa yang disampaikan oleh dokter ini mengenai ijazah palsu daripada Bapak Jokowi. Jelas sudah kemarin saat dia juga berbicara berbahasa Inggris. Saya salut akan keberanian dia berbicara dalam bahasa Inggris. Angkat jempol saya, ya. Saking salutnya saya nggak paham apa yang dia sampaikan itu. Terpesona saya lihat dia berbahasa itu. Berani di sang dokter ini, ya. Inilah yang disebut akademisi versi 2025, ya. Jadi tambahlah satu tata bahasa di bahasa Inggris, yaitu undang-undang. Kenapa itu bisa tambah? Dia dari awal bicara bahasa Inggris, walaupun sedikit saya menahan, apalagi mau dikatakan, saya tahan napas dulu setiap dia mau bicara, ya kan? Tiba-tiba nongol undang-undang. Kalau dia campur dari awal Inggris Indonesia itu lebih wajar, ya. Tapi ini Inggris tiba-tiba nongol undang-undang. Saya pikir apa undang-undang sudah menjadi bahasa Inggris, ya kan begitu, ya. Nah itulah apa namanya, ya, dia lagi ngelucu kali saat itu, ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, jika akademisi versi 2025 seperti ini, bisa jadi karena sebelumnya dia ahli prediksi. Ternyata dia kan bilang tadi di video itu bahwa dia menjadi ahli prediksi, memprediksikan kalau soal 2024 presiden sudah ada dituliskan itu. Nah, itu untuk menghibur Anies karena kalah. Jadi Anies itu bukan jadi gubernur, itu terlalu kecil. Masih lebih besar jadi gubernur Jawa Barat. Iya. jadi presiden itu terlalu kecil. Lebih besar menjadi gubernur Jawa Barat, walaupun ujung-ujungnya diprank juga, ya kan? Diprank sama gubernurnya DKI, ya udah ditelepon dia bahwa dia akan menjadi cagupnya DKI, tapi ternyata si Ibu Ketum menunjuk Bung atau Bapak Pramono menjadi calon gubernur DKI. Ya, di Jawa Barat masih berharap. Jadi saya berpikir, ya, apa lebih besar gubernur dari sekjen PBB? Gimana nih? Apa lebih besar gubernur daripada presiden? Kita tanya lagi nanti ke Dr. Tifa, ya. Dia kan ahli prediksi atau akademisi sekarang, antara yang dua itulah, ya. Pokoknya dia cocok-cocokkan lah di mana dia berpidato, di mana dia berorasi. Kalau dia dekat sama Anies, ya, dia tersenyum.
hatinya senang, ya. Hatinya senang kalau dia dekat sama Roy Suryo, sama Rismond, dan sama gerombolan itu, hatinya berapi-api, bergelora, menyampaikan ijazah palsu, ijazah palsu, pokoknya palsu. Apapun yang disampaikan oleh Bareskrim itu salah, apapun yang disampaikan oleh UGM itu salah, apapun yang disampaikan oleh teman-teman alumni Jokowi itu salah. Sekalipun Ganjar memberikan kagama kepada Jokowi itu juga salah. Pokoknya salah. Merekalah yang benar.